selesai masalah qada dan qadar. Qada dan qadar ketentuan Allah di alam azali itu ada. Cuma qada dan qadar ada yang boleh berubah, ada yang tidak boleh berubah. Nah, maknanya. Jadi yang berubah takluk kepada ghairu mubram, muqayyad ya. Dengan sebab usaha-usaha berubah dalam wilayah sebab, bukan berubah pada persoalan pokok. Meninggal, tak. Tapi asbab meninggal bisa bergeser dengan lewat doa. Ya. Makanya usahanya penting. Benteru dalam akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah dia pasrah 100%. Pekan sakit di Tuhan. Pekan di Madinah, di Tuhan. Ini keaneh akidah. Mandu Tuhan. Jadi apa makna syariat? Allah melarang zina, Allah memerintahkan ibadah. Maka jina ci urang kahanan ni semayang aku, Tuhan ke depa silong tengah kepurusan ke Tuhan. Dalam pengertian kenapa kita bangsa kepada Tuhan. Hai pakan hana baca Fatihah, Tuhan ke depa silong latih baca Fatihah. Hadir karena rukun qauli rukun. Karena cara rukun qauli harus didengar. Harus dibaca dengan lidah. Baik dia baca Petro Fatihah ta'in apa. Tak kira-kira 3 detik. Allahu Akbar. Fatihah nana ke nanta. Kadang-kadang rukun qauli. Saya bakal nana baca teman Tuhan kan depa saya dak semaya. Ya kan? Kada petanduk buat kita yang Tuhan. Kita salah kaprah. Karena dalam tauhid apa hukum? Hukum akal, hukum adat, hukum hakikat. Empat hidup manusia dua. Akal sebagai alat berpikir, adat sebagai objek, alam pemikiran, hakikatnya urusan Allah. Maka sering disebut dalam pepatah, bendung tidak berarti hujan. Secara adat, mereda hujan kan? Tapi hakikat ada enggak. Mbak hakikat sebalik hukum adat sering terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalam bitik lapui li Raja Namrud. Bah hakikat abih mendu. Apakah anda tahu? Karena hakikat. Bah adat nanti. Nabi Musa alaihissalam dia kerja di hati. Hukum adat iaitu benda cair. Benda cair ketika kita lempar sebuah benda dalamnya tenggelam kan? Apakah Nabi Musa nak tenggelam? Nabi Nuh alaihissalam pakan selamat dan berukut. Nabi Nuh atau Nabi Yunus? Nabi Nuh. Yunus ya? Nabi Yunus. Yang pegang kapai Nabi Nuh kan? Nabi Nuh, Nabi Yunus dalam berukut. Secara adat, orang dalam berukut jenela hana. Asih hana. Pakau den? Hakikat kan? Badan kau den. Olian Nabi Nuh alaihissalam ubera ya ke pegat bahtera kapai zero. Awai hana ketam, hana mesin pakai pegat. Meya orang je mentukam na ketam, na bor, na nyo dum ada. Jamun pane. Hobi kekuatannya. Bak tengah kota ke pegat kapai di Nabi Nuh. Manduk yang teruk dijek Nabi Nuh. Hai Nuh, ku ka pegat, ku ka pungau kah pane iya bak tengah kotanya. Nabi Nuh terus bersabar. Terus perintah Allah buat no. Sebentar lagi tsunami akan datang. Nabi Nuh menyampaikan madu mengejek. Pegah-pegahnya. Apa yang terjadi? Datanglah air tsunami. Sebenarnya air tsunami kan orang zaman dah. Mata Nabi Nuh karena air tsunami ngob guna. Ingin dalam ayat Al-Quran ngob guna. Paling dahsyat katanya. Yang dia diharapnya hana udi pakai kapan juga ngob diharapnya hana. Terbukti di dalam ayat ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya, hai Nuh, taik langkapai tengok nyok iya karapru, hana mungkin ya, hai Nuh, kiban ham mungkin ianya, ham ya intern, bau, dong lam kanan, lewat bau, hai Nuh, rumahnya ngop, dong lewat ke rumah, hai Nuh, lewat ke rumahnya pingop. Singkat cerita, hana lukit dah. Hai Nuh, gunung yang pingau. Hana patih ya, pada mungkin gunung mau. Air terus tiba. Makanya anak Nabi Nuh tenggelam kan. Air tsunami ya. Jadi
orang Jepang diberikan bahasa tsunami. Sebenarnya tsunami karena masa Nabi Nuh yang paling besar. Yang mau gunungnya. Karena ia yang lebih raya dibanding masa Nabi Nuh. Katanya tsunami di Aceh kan berjalan tak kan, lihat di laut, tapi hanya apa? Paling-paling rumah pakai kan. Rata-rata guna rumah. Cuman karena ia tsunami dahsyat, nyana rumah gulung dalam seketika. Tapi punya ia yang paling besar karena pada masa Nabi